lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan kedua ya. Setelah tadi kita di pertemuan pertama sudah perkenalan. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua. Nah, kita masuk ke bab 1. Nah, sebelum masuk ke bab 1, Ibu akan menjelaskan dan membeberkan tujuan dari kita mempelajari bab 1. Ya. Nah, tujuannya yaitu menjelaskan pengertian, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Nah, mengenai hasil observasi, tentunya kalian katakanlah masih amat sangat asing ya bagi kalian observasi. Nah, kalau untuk dari kata observasi sendiri, kalian sudah sering sekali bahkan sering membaca, menjumpai atau melihat sendiri dengan langsung kata tersebut, observasi ya. Ini adalah kata kuncinya. Berikutnya yang akan Ibu beberkan yaitu sebentar. Nah, sebelum masuk ke subbab yang lain, kita akan mempelajari dulu macam-macam laporan. Jadi untuk laporan tersebut kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu secara tertulis ya, secara tertulis yaitu secara tidak langsung. Berikutnya yaitu secara lisan atau secara langsung yang nantinya itu disampaikan secara langsung oleh seseorang yang ingin melaporkan sesuatu hal. Nah, yang akan kita pelajari sekarang yaitu subbab yang laporan secara tertulis. Jadi deskripsinya kita ibaratkan bahwa kalian sudah melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan, kemudian saya suruh kalian untuk melaporkan, yaitu laporan secara tertulis, entah itu kegiatan di rumah atau kegiatan yang lainnya yang sudah pernah kalian lakukan. Lanjut ya. Nah, berikutnya, jadi langkah pertama yaitu kalian harus mengamati terlebih dahulu ya. Pengamatan ya, diamati secara lebih jeli, detail, dan teliti sebelum kalian melaporkan. Jadi dalam pengamatan ini kalian langkah-langkahnya itu jangan sampai terburu-buru atau kalian hanya mengamati sekilas saja, tetapi di sini prosesnya itu sangat panjang. Nah, kita lanjut dulu. Supaya kalian paham dengan teks LHO ya, kita sebut saja LHO atau kepanjangan dari teks laporan hasil observasi. Nah, kalian bisa lihat ini merupakan definisi, deskripsi atau pengertian dari teks LHO. Kita lihat di sini. LHO yaitu teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu baik berupa hewan, tumbuhan, alam ataupun gejala-gejala fenomena alam maupun fenomena sosial. Ya, bisa kalian cermati untuk pengertiannya. Nih, semuanya sudah tertera di sini ya, objeknya, baik objek secara baik objek hidup maupun benda mati sudah dideskripsikan semuanya di sini. Jadi kalian tinggal mengamati saja. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, untuk LHO sendiri, jadi di dalamnya itu laporannya berisi tentang apa sih Bu LHO itu? Ya, jadi kalian biar tidak bingung, biar tidak penasaran, silahkan kamu cermati dulu isinya LHO itu beberapa bagian bisa kalian cermati seperti berikut. Jadi strukturnya ada pernyataan umum, nih pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu berisi tentang informasi dasar mengenai hasil pengamatan. Ya. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan yang kalian amati itu apa. Kamu harus fokus ya. Di sini kamu mengamati apa? Benda matikah atau benda hidup? Kamu harus bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Itu bahasa gampangnya. Langkah kedua atau struktur kedua yaitu anggota atau aspek yang dilaporkan. Nah, setelah kita menjabarkan yang sudah kamu amati, yang sudah kamu teliti bagiannya apa, berikutnya pada bagian ini dijelaskan tentang detail bagaimana jalannya penelitian. Jadi dalam menganalisis struktur teks laporan, struktur tersebut biasanya ditulis dengan pernyataan umum atau klasifikasi diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan. Jadi jelas, di sini kamu ingin melaporkan apa objeknya, kemudian di situ dilaporkan untuk klasifikasinya atau anggota-anggota atau aspek yang ingin kalian laporkan apa saja, subbabnya. Seperti itu untuk anggota atau aspek yang dilaporkan. Berikutnya adalah definisi manfaat. Jadi definisi di sini dimaksudkan menjelaskan tentang manfaat dari pengamatan yang sudah kamu lakukan. Ya, jadi di sini lebih cenderung ke manfaat dari kegiatan observasi kalian. Nah, jadi nanti observasinya kalian harus mengamati benda-benda yang betul-betul kalian nanti bisa memanfaatkan atau orang lain bisa mengambil manfaat dari yang kalian teliti nanti. Jadi tidak sembarang benda atau segala sesuatu yang kamu teliti atau kamu hanya begitu saja mengambil contoh, tetapi kamu harus mempertimbangkan kebermanfaatannya. Seperti itu ya. Berikutnya, nah kita masuk ke, kalau tadi subbab ya, strukturnya dalamnya isinya apa. Berikutnya kita lihat untuk bahasa yang dikemas dalam teks laporan hasil observasi. Nih, jadi beberapa aspek kebahasaannya kita cermati beberapa langkah di bawah ini. Jadi beberapa teksnya itu aspek kebahasanya, yaitu yang pertama adalah imbuhan atau mendapatkan afiks. Ya, ini adalah bentuk terikat pada kata dasar ya yang sudah mendapatkan imbuhan. Ya, bisa awalan atau prefix atau sufiks yang berupa akhiran. Kalau awalan biasanya mendapatkan awalan mendapatkan awalan ber. Kalau akhiran biasanya mendapat akhiran an. Biasanya contohnya dalam bentuk kata makanan. Berikutnya yaitu konjungsi. Nah, jadi yang namanya konjungsi, setiap teks itu selalu wajib ada, karena konjungsi sendiri berfungsi untuk menghubungkan antara kalimat kedua dan seterusnya yang membentuk menjadi sebuah teks tertentu. Ya. Berikutnya yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks, itu juga nanti menjadi satu kesatuan di dalam teks LHO tadi. Terakhir ada kata
bersinonim dan berantonim. Nah, ini sudah dari zaman SD. Ini selalu muncul antonim, sinonim. Ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian. Berikutnya, nah, apa sih fungsinya teks LHO tadi? Jadi laporannya itu buat apa sih, Bu? Nah, ini beberapa fungsi dari teks LHO tadi ya. Nah, buat apa sih, Bu, kita membuat LHO? Gini, jadi fungsi yang pertama ini Ibu paparkan. Itu yang pertama melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Ya, jadi di sini di kegiatan tadi itu untuk melaporkan pengamatan kalian. Berikutnya menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Tentunya untuk menjadi dasar dari teks tadi itu harus ada keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi nanti kesimpulannya itu ada. Berikutnya ada sarana untuk pendokumentasian. Nah, tadi kalau secara tertulis, jadi nanti secara tertulis berarti nanti bisa dijilid, diketik ya, seperti itu untuk laporannya. Kalau secara lisan biasanya ada dalam kegiatan-kegiatan tertentu, panitia atau penyelenggara langsung memberikan laporan. Berikutnya sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi ini valid, informasi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Next, sifat dari teks LHO ya, kita lihat di sini itu mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu informatif. Informatif di sini maksudnya yaitu jadi teks LHO tersebut alhamdulillah, maaf. Informatif di sini bermaksud memberikan sebuah informasi sejelas-jelasnya kepada halayak umum. Jadi di dalam laporannya ini secara rinci dijelaskan. Seperti itu, kegiatannya seperti apa, bagaimana laporannya itu dilaporkan dan dijelaskan semuanya. Berikutnya bersifat komunikatif. Jadi di sini jelas untuk uraiannya, untuk kerincian ya, semuanya terbuka dan bersifat objektif. Untuk teks LHO tidak boleh secara subjektif. Jadi di sini valid ya, sifatnya tidak ada unsur apa istilahnya ya, tidak ada unsur penipuan atau tidak ada unsur fiktif. Jadi harus benar-benar fakta. Tuh. Oke, sampai sini itu adalah materi kita yang pertama. Jadi Ibu harap kamu betul-betul mempelajari dan memahami dari teks LHO tersebut ya. Berikutnya kita akan diskusi sebentar mengenai teks LHO ini. Mungkin dari kalian ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan kepada Ibu, silahkan bisa diajukan. Berikutnya untuk penugasan silahkan kalian pelajari teks LHO yang ada di halaman 9 sampai halaman 9 sampai halaman 11 silahkan kalian baca. Berikutnya
Tolong kalian amati dan kalian cermati kegiatan yang benar-benar berarti bagi kalian untuk hari ini. Kalian sudah melakukan apa, kemudian silahkan melaporkan. Kalian tulis di catatan kalian secara rinci kegiatannya apa namanya, kemudian kamu melakukan pengamatan itu untuk apa. Tuh ibu tunggu jawabannya sampai pukul 11 pagi hari ini ya. Sekian demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.